Ya, bismillahirrahmanirrahim. Permintaan request dari teman subscriber segera saya tampilkan. Videonya berjudul upaya pencegahan jamur pada tanaman kemukus. Ini video terupdate-nya kurang lebih 1 bulan yang lalu ya, setelah pemangkasan dan sebagainya. Berikut ini adalah hasil dari video itu. Oke. Nah, ini yang sebelum dipangkas terdapat bercak-bercak hitam seperti di video yang sebulan lalu yang judulnya upaya pencegahan jamur. Ini sudah mulai bersih. Nah, dulunya seperti ini. Hampir seluruh tumbuhan atau seluruh dari bagian tanaman ini hitam. Nah, selain itu, setelah melakukan pemangkasan dan pembabatan rumput dan sebagainya, ini muncul tunas-tunas baru yang sudah bersih. Selain memang karena adanya musim tunas itu mempengaruhi tunas baru yang lebih bagus. Nah, itu cuma saya nggak kelihatan ya, terlalu tinggi. Nanti kita saksikan yang pada pohon lain. Nah, ini sudah terlihat, dan nantinya bagaimana langkah selanjutnya sambil jalan sambil melihat tanaman yang lain. Nah, ini pada tanaman yang lain cukup bagus perkembangannya dan tunas barunya cukup oke. Bersih nggak seperti sewaktu sebelum dipangkas. Ini juga tumbuh tunas-tunas baru jauh lebih bagus, lebih banyak. Nah, ini juga. Nah, tanaman yang sudah seperti ini sebagian triknya adalah yaitu pemangkasan. Ini kurang lebih 150 cm dari bawah, dari permukaan tanah, kurang lebihnya seukuran itu. Kemudian titik pangkasnya adalah di bawah, sekitar kurang lebih 50 cm dipangkas di sini. Pangkasan yang ke atasnya itu bisa dibuat untuk bibit kembali. Kemudian ini juga, ini sudah ada 2 meter kurang lebih dari permukaan tanah, itu ada 2 meter. Kemudian di mana titik pangkas terbaiknya, yaitu kalian tinggal mencari. Nah, dicari akar yang menempel atau batang pohon yang menempel, maaf kurang jelas. Intinya seperti ini. Nah, kalau di sini ini batang terlalu tua. Nah, kemudian di sini batang yang masih hijau, tidak terlalu tua, tidak pula terlalu muda. Tapi ya, ini sinar matahari jadi enggak begitu bagus gambarnya. Nanti dibahas di pas posisi yang agak bagus. Nah, semuanya menghasilkan tunas baru yang lebih seger dan juga lebih bersih ya. Kalau awalnya tunasnya itu seperti ini waktu belum dipangkas, agak pucem. Kita lihat lagi yang di sini. Nah, ini juga langsung mengeluarkan tunas baru. Jadi kunci utamanya bukan pada pemupukan, namun lebih ke penyinaran. Dalam berbudidaya kemukus itu kunci utamanya lebih ke penyinaran dan juga bagian perakaran. Perakaran ini seperti di video-video saya sebelumnya, hendaknya tidak ada air menggenang di sekitaran perakaran ketika musim hujan. Nah, ketika kemarau itu cukup dibabat tipis. Nanti akhir musim hujan ada panas tapi sudah tidak begitu menyengat, atau dalam bahasa Jawa sudah masuk hitungan kapat. Itu walaupun terbuka aman. Nah, saat terbukanya lahan ini itu sama dengan terbukanya
atau peluang untuk membunuh bila mana ada cendawan-cendawan patogen di dalam tanah. Nah, ketika memasuki awal musim hujan, sebaiknya tanah di sekitar perakaran diaplikasi dengan mikroba berbasis triko seperti trichoderma yang intinya mikroba pemangsa jamur. Intinya seperti itu. Atau bisa juga ditabur nasi atau juga akar bambu. Itu aplikasinya adalah bakteri yang berbasis pemangsa jamur. Intinya seperti itu. Nah, ini bagian tanaman yang lain atau pada batang pohon yang lain menunjukkan juga tanda-tanda bagus dengan memperbaiki sinar matahari. Nah, seperti itu. Waduh, ngeblur ini. Nah, ini adalah sulur ya, sulur tanah. Ini sulur tanah. Buat teman-teman yang penasaran, itu cara mempercepat dia merambat itu dengan ini bagian sini dan bagian sini itu diikat di sini. Nah, pengikatan terakhirnya itu di bagian ini. Nah, seperti ini nantinya dia akan cepat merambat dan akar yang nempel di tanah itu akan berkembang. Itu salah satu caranya. Atau ada cara lain juga, bila mana ada tajar di sekitarnya, ini cukup dilarikan ke tajar sebelah, itu juga bisa. Nah, ini udah mulai nih ya, sinar mataharinya harus dicukupi. Nah, kemudian nunggu sebentar, itu tunas-tunas muda yang kemarin habis dipangkas tumbuh lagi, itu harus dibuang. Tapi nanti dulu nunggu musim kemaraunya atau musim penghujannya agak mendekat. Nah, ini adalah salah satu. Nah, ini update terbarunya seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri. Bila mana kalian bingung, itu kan rantingnya kecil, jadi bagaimana nanti ke depannya itu bisa ini disatukan seperti ini, diikat, nanti merambat sendiri. Nah, ini dibiarkan dulu aja nggak apa-apa. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti teman-teman ketika memasuki awal musim hujan, ini di gundukan-gundukan ini diatur ulang, ditata sedemikian rupa agar nantinya tidak tergenang air hujan. Update terbarunya ini setelah dibabat dan sebagainya, kelihatan. Nah, itu tunas baru ya, tunas barunya sudah terlihat. Nah, tunas barunya sudah terlihat ya teman-teman. Kita lihat tanaman yang masih kecil yang lainnya. Nah, ini pada tanaman tajar yang lain itu juga menunjukkan tanda-tanda akan tumbuh atau pertumbuhan yang baru dengan tunas yang lebih bagus. Nah, hal ini harus dijaga, yaitu dengan seperti tema awal, yaitu pengoptimalan sinar matahari dan menjaga area perakaran. Maaf. Nah, ini juga hasilnya seperti ini. Tunas-tunas baru sudah mulai bermunculan. Nah, pada awalnya yang sebelum dipangkas terlantar itu seperti ini. Di video awalnya ada, monggo disaksikan, yaitu judulnya upaya pencegahan jamur pada tanaman kemukus. Itu judulnya. Kemarin sudah tak unggah 1 bulan yang lalu kurang lebih. Kemudian ini update-nya karena ada subscriber yang request seperti itu. Nah, ini
Ya, pembuktian bahwasanya sinar matahari itu sangat berpengaruh. Seperti ini teman-teman. Oke, kita jalan lagi. Ini pada tanaman yang masih kecil. Ini menunjukkan juga, malah gak kelihatan. Nih yang sudah kelihatan seperti ini. Nah, ini kenapa teman-teman yang berkunjung ke tempat saya itu enggak saya bawa ke sini, itu karena ini lokasinya agak jauh dari rumah, ya sekitar 20 menit dari rumah. Itu biasanya hanya lihat yang di dekat rumah saja. Ini sudah mulai menunjukkan tunas-tunas yang bagus. Ini harus segera, bukan harus segera, harus dijaga. Nah, tunas-tunas baru yang seperti ini. Tapi untuk musim saat ini, yaitu panas hujan, jangan dulu terlalu full. Biarkan saja, nanti ketika mendekati awal musim hujan dipangkas full, nggak ada masalah. Nah, ini sudah 2 kali tunas. Ini tunas kena ulat, kemudian tunas lagi. Nah, ini yang sisa-sisa itu masih hitam-hitam nih, sudah mulai berkurang. Ini karena terlalu rimbun ya, jadi seperti itu. Nah, ini perawatannya adalah dengan membuangi ya tunas-tunas seperti ini, dibuangi tunas ranting tajar biar maksimal sinar mataharinya. Nah, seperti itu. Nah, nanti tunas barunya lebih banyak, lebih seger biasanya. Intinya seperti itu cara ngerawatnya. Kemudian untuk musim kemarau seperti ini, kalau saya bawahnya cukup tak babat, enggak sampai bersih. Nanti pembersihannya pas sudah mendekati musim hujan. Nah, yang ini sisa-sisa daun yang lama. Itu bila mana kalian terjadi daun pada tanaman kemukus kalian seperti ini, maka bisa disimpulkan bahwa terlalu rimbun. Itu seperti ini, terjadi hitam-hitam daun, hitam tapi hitam noda ya, bukan hitam penyakit. Kalau yang hitam cacar itu biasanya itu hitam penyakit. Kalau ini hitam noda, ibaratnya bekas dari kotoran semut atau apa yang terjatuh di sini. Nah, kemudian setelah dipangkas beberapa minggu lalu atau 1 bulan kurang lebih, ini pertumbuhannya cukup menjanjikan, cukup bagus. Nah, itu. Nah, ini lumayan jos ini. Nah, hal seperti ini, daun-daun muda seperti ini cukup 60-70% itu sudah terlalu maksimal kalau musim kemarau. Kalau musim penghujan hampir 90% aman. Walaupun nggak ada naungan, 90% naungannya hanya 10% aman. Nah, tapi kalau musim kemarau seperti ini hendaknya 40, 50, 60 saja sinar matahari yang masuk, karena terlalu panas. Selain itu, tanah di area perakaran juga hendaknya ada naungan karena biar tidak cepat kering. Nah, ini udah mulai pada bertunas. Ini ada serangan ulat, tandanya seperti ini, ada daun muda-muda yang terkikis oleh ulat. Nah, ini juga sudah mulai bagus. Ini bisa kalian lihat tunas-tunas barunya itu. Nah, itu harus dibuangi. Itu calon-calon penghalang sinar matahari itu dibuangi, disisakan 1 atau 2 untuk keberlanjutan pertumbuhan rambatan tunas baru seperti ini.
Maksudnya disisakan 2 batang yang menjulur ke atas, yang itu kecil-kecil itu dibuangi aja. Sudah cukup oke, sudah cukup bagus. Ini tetap kunci utama atau kunci dasarnya, selain di tanah itu bukan dipupuk teman-teman. Ini udah nggak tak pupuk, baik itu nggak tak pupuk, baik itu melalui semprot ataupun akar. Ini hanya mengandalkan apa yang ada di alam atau rumput-rumput yang busuk, tapi ini lebih fokus ke maksimalan sinar matahari aja, itu tumbuhnya lebih bagus. Nah itu bagus, cukup bagus. Jadi ini semua ini bekas pemangkasan sampai telat, karena sampai telat jadi rantingnya agak berserakan. Ini belum keatur, ini bakalan tumbuh pohon kaliandra yang lebih banyak. Ini bijinya udah pada kering. Oke, jalan lagi. Nah ini ada juga, semuanya sudah memunculkan tunas baru yang lebih bagus. Nah itu ada beberapa ya, banyak yang mati tuh sampai ke bawah sana. Ini memang harusnya sudah mulai tak kondisikan, tapi belum kebagian waktu. Nah ini ada penyakit seperti ini, yang awalnya itu ulat gulung kalau dalam bahasa sayur ya, ulat gulung seperti ini. Ini bisa dilihat udah mulai memunculkan tunas barunya. Tuh, HP-nya terlalu bagus. Tuh, intinya kelihatan lah. Oke, intinya kelihatan, walaupun kalian nggak begitu menyukai karena hasil video dan audionya kurang jos, saya mohon maaf. Nah itu sudah mulai beranting ya, walaupun beberapa ya kemungkinan akan keluar buah, insya Allah seperti itu. Nah ini update terbarunya, videonya tadi ada, lokasinya ada. Monggo yang mau sharing-sharing, kita berbagi pengalaman bersama, mau datang ke rumah saya, oke. Rumah saya ada di Desa Watuduwur, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Nah, itu saya perdekatkan dari sini. Nah, itu yang tadi ya, itu urutannya seperti itu. Nah itu kelihatan ya, ini video saya asli dan lahan saya asli. Saya bukan hanya praktisi atau sekedar teori, saya praktek langsung. Gagal sudah kenyang kegagalan, tapi sampai saat ini belum putus asa. Saya masih terus mendalami dan saya pelajari. Nah seperti itu. Nah buat subscriber saya, terima kasih sudah mendukung channel saya, dan terima kasih sudah subscribe channel saya. Bila mana ada kekurangan dalam audio ataupun video, saya mohon maaf. Oke, kita jalan lagi sambil melihat-lihat. Nah ini juga hasil yang enggan tunas ya. Awalnya enggan tunas, ini daunnya seperti ini karena terlalu rimbun. Setelah saya pangkas dan saya bersihkan, di bagian bawahnya muncul. Ini enggak saya pupuk, enggak saya semprot, enggak saya apa-apakan, cuma tak pangkas, bawahnya tak babat tipis-tipis, alhasil seperti ini. Mungkin yang di bawah juga ini kena sinar matahari,
Jadi mata tunas yang tertidur itu segera muncul ya. Segera muncul tunas baru seperti itu. Nah, ini saya sebenarnya nggak hanya di Kemukus teman-teman, yang cabai ada vaneli. Nah, itu Kemukus sampai sana. Tuh ya, lahannya seperti ini, ada Kemukus, ada vaneli, ada kapulaga. Intinya banyak, tapi ya karena lahan terbatas jadi ya campur-campur. Intinya untuk belajar saya. Tuh ada lagi, ini pertumbuhannya cukup bagus. Nah, oke. Ini kalian bisa lihat bintik-bintik seperti ini itu menandakan ulat. Bintik-bintik seperti ini akibat diserang ulat. Nah, maaf ya, ini waduh nggak kelihatan. Ini intinya ulat, ada bintik-bintiknya. Kemudian ini ya, pertumbuhannya intinya bagus. Upayakan sinar matahari. Oke. Untuk selanjutnya, kalian yang hobi mencangkok, yang kesulitan membuat bibit dari stek atau potongan, nah hal seperti ini bisa dicangkok. Nah, ini ya, ada kelihatan tuh. Nah, yang aduh nggak kelihatan. Oke, nanti tak carikan yang bisa diambil gambarnya, ini terlalu sulit. Nah, oke, lanjut yang tadi, yang bagi kalian yang hobi mencangkok. Nah, ini akar-akar yang nempel seperti ini akar aktif namanya. Nah, ini balik dulu. Nah, akar aktif, akar yang nempel seperti ini bisa dilepas, kemudian dililit kain lumut sawah, ataupun dililit, diganjel pakai areng yang sudah direndam air atau air kolam bisa, kemudian dibungkus plastik. Ini untuk pencangkokannya seperti itu. Mungkin kedepannya tak kasih videonya. Nah, mohon maaf buat teman-teman yang menonton, kameranya terlalu bagus, jadi saya nggak bisa memakai, nggak tahu pengaturannya, jadi nggak kelihatan tadi ya. Nanti insya Allah pas ada kesempatan tak buatkan video untuk pencangkokan, karena dalam membibit Kemukus bagi saya pribadi cukup sulit, apalagi dari batang utama itu untuk potong tancap keberhasilannya itu agak sulit buat saya pribadi. Oke, terima kasih. Sekian dulu video dari saya. Ini adalah update video dari video yang saya unggah berjudul upaya pencegahan jamur pada tanaman Kemukus, dan itu tadi videonya. Terima kasih dan selamat sore.